Selamat datang dan selamat bergabung di God's Word Ministry untuk sore hari ini. Juga untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin tidak bisa join di Zoom, bisa ikut live bersama kami di live Facebook atau di YouTube kami ya. Kami juga mau menginformasikan terkait pembahasan sore hari ini bahwa pembicara kita pada sore hari ini adalah Kak Alexander Huta Julu. Beliau merupakan tamatan UNAI, jurusan keperawatan. Saat ini beliau sudah menikah dan memiliki istri. Saat ini sedang berjemaat di Jemaat Salemba. Dan beliau sendiri juga saat ini sedang melakukan pelayanan yang aktif di Amazing Fact. Untuk teman-teman yang mungkin akan ada pertanyaan ketika pembahasan sedang diberikan, mungkin bisa melakukan chat kepada host-host kami yang ada bisa terlihat di partisipan, itu nama host, atau bisa langsung chat. Dan apabila ada sahabat-sahabat yang masih belum terkonek dengan audio, bisa melakukan klik di sebelah kiri pojok bawah, di situ sesuai dengan apa yang tertera di screen saat ini. Nah, jika ada pertanyaan, jika ada doa yang ingin disampaikan, kami telah men-share juga berupa dalam barcode. Di sini ketika barcode-nya di-scan, barcode ini akan diisi dengan nama-nama dan terkait dengan teman-teman, dan ini akan kami akan menjaga kerahasiaannya dan kami akan bantu doakan. Oke, baiklah, terima kasih. Sebagai doa buka, saya minta untuk sahabat kami, Esther, untuk membawakannya dalam doa. Halo. Bisa kedengeran? Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, apa kami berada di surga, kami mengucap syukur lagi Tuhan karena Engkau masih menyertai sampai saat ini. Saat ini Tuhan kami sedia untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang bersama-sama dengan kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan sebentar, dan membantu juga saudara Alexander yang akan membagikan firman Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang disampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu saja. Berkati juga jaringan dan masing-masing kami yang sudah join, agar dapat terhindar dari berbagai macam gangguan. Terima kasih ya Tuhan, semua yang sisa hari ini kami serahkan ke dalam tangan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembali serahkan kepada Kak Alexander. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore buat kita semua. Suara saya kedengeran ya? Ya, kedengeran. Oke, terima kasih. Ya, kesempatan sore ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh kembali lagi belajar firman. Saya yakin udah banyak banget belajar firman ya, tapi nggak bosan-bosannya kita belajar firman terus, karena akan selalu ada hal baru yang akan kita temui. Kita sudah berdoa dan semoga kita memohon dengan Roh Kudus Tuhan yang boleh memberikan kita pengertian masing-masing. Apapun yang disampaikan nanti, kiranya Roh Kudus bisa menerjemahkannya lebih baik kepada teman-teman yang mendengarkan. Nah, topik bahasan kita di sore hari ini judulnya adalah melampaui yang terlihat. Ya, kalau di Inggris biasanya dibilang looking beyond. Dilihat lebih jauh ataupun sampai melampaui dari apa yang ada terlihat. Nah, pernah nggak teman-teman ketemu gambar kayak gini? Mungkin ada yang punya lukisannya atau bagaimana, ataupun nanti bisa lihat, kalau nggak ada, bisa lihat di search di Google, namanya The Hidden Image Inside Pictures, gitu. Saya pertama kali kenal ini itu waktu saya ke rumah teman. Waktu saya ke rumah teman saya kasih tunjuk, dia ada kayak ya foto bingkai begitu. Tapi gambarnya ya sejenis kayak gini, ada banyak sekali model jenisnya, dan gambarnya sih sebenarnya seirama aja. Cuma kan nggak ada, seperti kayak nggak ada maknanya gitu. Terus teman saya bilang, coba fokus. Dia bilang fokus, terus saya lihat-liatin, tetap aja nggak ada. Yang ada malah pusing. Ya kan, karena ngeliat gambar gini terus pusing gitu ya.
Tapi dia bilang ada sesuatu gambar yang keren sekali, yang bagus banget di dalam itu, gitu dia bilang. Dan itu buat saya penasaran, dan saya berusaha terus. Saya nginep beberapa hari di tempatnya dia, dan saya lupa ya, hari keberapa baru saya bisa lihat ini. Dan ternyata di dalam itu memang ada gambar kayak 3D. Ini kan namanya lukisan ataupun gambar kan hanya 2D aja ya, hanya panjang lebar gitu ya. Tapi di dalam itu ada seperti 3D yang ada binatang di dalam. Nanti teman-teman bisa cari sendiri, kalaupun ada yang udah pernah ketemu begini. Cuma kalau di layar HP mungkin agak bisa sakit kali mata ya, gitu ya. Karena harus butuh fokus dan konsentrasi. Dan di dalam ini saya tadi coba, dan ya puji Tuhan bisa dapat, karena ada kayak tips triknya sendiri untuk melihat itu, gitu ya. Dan dalam ini ada seekor binatang gajah, dia ada ekornya, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi satu hal yang mau kita ambil, yang mau saya bawakan dari ilustrasi ini adalah, kita akan lihat ke depan beberapa cerita bagaimana seseorang bisa melihat jauh lebih dalam daripada apa yang sekedar tampak aja di luar. Ya, apa yang terlihat, tapi sebenarnya di belakang itu lebih magnificent, lebih besar, lebih mulia, lebih luar biasa. Dan 1 Samuel 16 ayat 7 katakan tentang ketika Samuel dan Tuhan berbicara untuk cari penggantinya Saul. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, ayat ini seringkali dipakai juga untuk lihat-lihat hati. Tapi saya mau ambil prinsip yang di kalimat terakhir, kalimat paling bawahnya gitu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bukan bicara soal outward appearance ataupun hati di dalam bersih atau gimana, ataupun kotor, tapi sebuah perbedaan yang mencolok antara Tuhan dan manusia adalah cara pandangnya beda. Bagaimana Tuhan melihat sesuatu beda sama bagaimana kita melihat. Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada yang manusia dapat lihat. Dan pastinya kita rindu dong melihat bagaimana cara Tuhan melihat. Gitu. Bagaimana sih mata Tuhan memandang itu seperti apa sih kayak gitu. Dan kita bisa dapatkan ini. Puji Tuhan. Tuhan kasih janji di ayat kedua yang akan kita bahas sore hari ini dalam Mazmur 32 ayat 8. Ada dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya bilang, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan mau ngajarin kita apa yang harus kita lakukan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Gitu. Jadi ya mata Tuhan tertuju sama kita, ngeliatin kita begitu, nggak ada masalah. Tapi terjemahan satu lagi bilang begini, I will guide thee with mine eye. Jadi Tuhan akan menuntun kita dengan matanya Dia, gitu. Dan hal yang sama kita juga bisa dapatkan. Kita bisa dapatkan cara Tuhan memandang ataupun mata Tuhan memandang, gitu. Sehingga kita bisa lihat satu hal yang lebih dalam lagi, melampaui dari apa yang sekedar terlihat. Nah, presentasi ini firman Tuhan di sore hari ini, kiranya ini a simple thoughts aja, sebuah pemikiran yang sederhana, kiranya boleh nolong kita untuk memandang sesuatu itu beda dengan cara orang memandang, dengan cara dunia memandang, tapi pakai kacamatanya Tuhan, kacamatanya surga. Kita akan lihat contoh dan teladan kita yang paling besar, ia adalah Yesus Kristus. Ayatnya dalam Lukas 19 ayat 37-44. Ini sebuah cerita, karena agak panjang, jadi saya nggak taruh di slide. Saya harap teman-teman boleh buka juga ayatnya. Dalam Lukas 19 ayat 37-44. Ini cerita ketika Yesus masuk Yerusalem, terus dielulukan, dia naik keledai. Lalu ayat yang ke-37 saya baca, ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Jadi bayangkan ini sebuah kayak perayaan ya, meriah sekali. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lalu orang Farisi bilang, Guru, tegur dulu tuh murid-murid kamu, berisik. Lalu jawabnya, kalau mereka diam, batu itu yang akan berteriak. Lalu kita perhatikan ayat 41.
Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, dia lihat Yerusalem, ia nangis. Sebuah hal yang kontras sekali. Ketika orang-orang di sekelilingnya senang, tapi apa respon Yesus? Ya, respon Yesus di situ nangis. Ketika dia lihat orang yang bergembira di sekelilingnya, tapi dia lihat Yerusalem, dia nangis. Kenapa dia nangis? Ayat 42, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus mau katakan, kalau aja kamu tahu apa yang perlu buat keselamatanmu, tapi sekarang kamu nggak bisa lihat. Ayat 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat kamu. Kita tahu sama-sama ceritanya bahwa Yesus mau kasih tahu tentang kehancuran kota Yerusalem nanti. Itu sekitar 40 tahun kemudian. Bayangkan, di zaman ini, maksudnya di tahun itu di mana Yesus dilulukan, orang di sekelilingnya pada senang-senang, tetapi Yesus sendiri nangis. Ya pernah lihat gitu ya. Dan saya jadi teringat sama satu ayat di Amsal, saya nggak buat sih, cuma terlintas aja. Amsal 16 Amsal 14 ayat 13. Amsal juga katakan hal yang sama. Sesuatu yang di luarnya beda tapi dalamnya beda, luarnya beda gitu loh maksudnya. Ada yang sudah dapat Amsal 14 ayatnya yang ke-13. Alkitab katakan seperti ini. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesusahan dapat berakhir dengan kedukaan. Mungkin nggak tahu, mungkin juga kita pernah ngalami begitu, ataupun mungkin kita lihat teman kita kayak gitu, ketawa sih gitu. Tapi sebenarnya dalam hatinya, aduh hancur sekali, sakit gitu kan. Gitu. Ini yang dirasakan Yesus gitu loh. Saya yakin Yesus bukannya tidak bersukacita dengan orang yang bersukacita gitu loh. Karena waktu Yesus perumpamaan di Kana, ya kan? Yesus senang sekali ngelihat umat-umatnya, saudara-saudaranya itu senang. Ketika airnya habis, anggurnya habis, dia bilang waktunya belum tiba, tapi dia mau. Demi sukacita kita, gitu loh. Yesus pengen lihat kita sukacita gitu. Tetapi, ada momen-momen di mana ketika bencana itu datang di depan kita, tetapi kita nggak lihat, tetapi Yesus melihat, dan di tengah-tengah kondisi kita yang sedang damai ataupun penuh sukacita, Yesus nangis, gitu loh. Oh, seandainya aja kamu tahu apa yang akan terjadi di depan kamu, gitu loh. Kita kembali ke Lukas 19 ya. Seandainya aja kamu tahu gitu. Tetapi kamu semuanya itu tersembunyi bagi kamu. Dari matamu nggak kelihatan. Gitu. Aplikasinya buat kita. Bukankah hal yang sama akan terjadi di depan kita, teman-teman? Saya yakin, apalagi kalau kita sudah belajar banyak sekali, saya bersyukur sekali ya masa COVID begini, ada banyak sekali firman yang ditaburkan sama hamba-hamba Tuhan yang lain-lain. Hampir semua Daniel Wahyu. Kita sudah tahu di depan kita akan ada namanya the great time of trouble, masa kesukaran besar, gitu. Yang sering kita bilang masa picik Yakub, gitu. Memang kondisi kita sekarang, walaupun dalam kondisi COVID, puji Tuhan, umat-umat Tuhan nggak yang separah dengan kondisi orang lain. Kita masih mampu untuk makan, kita masih mampu. Let's say overall semua kehidupan kita itu baik, gitu loh. Tetapi, kalau kita tidak memperhatikan yang kekal, kita nggak peduli dengan tabiat kita yang buruk yang masih belum selesai urusannya. Kita nggak peduli dengan hal-hal lain, ya kesombongan, kefasikan, kejahatan, dosa kesayangan, dosa tersembunyi. Kalau kita nggak segera bereskan itu, Yesus ngelihat kita yang sedang dalam kondisi damai itu bisa nangis. Aduh, kalau aja kamu tahu apa yang akan terjadi di depanmu. Kok kamu masih juga belum berubah? Kayak gitu. Yesus bisa nangis di tengah-tengah kondisi kita yang sangat bersyukur. Melihat kondisi yang lain lebih parah daripada kita. Bukankah
kita juga harusnya bisa melihat sebagaimana Yesus melihat. Bahkan puji Tuhannya kita udah dikasih nubuatan. Kita sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi depan abis ini begini, lalu begitu, begini, begitu, dan seterusnya. Kayak pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan ini? Kita syukuri semua berkat yang kita terima di keluarga kita masing-masing ataupun secara pribadi buat kita. Tapi Tuhan memberikan kepada kita matanya Dia untuk kita bisa melihat ke depan. Di depan kita ada masa sulit. Depan kita ada masa sukar. Sudahkah kita siap? Jangan sampai seperti orang Israel, seakan-akan nggak pernah dikasih tahu sama sekali. Gitu. Padahal sudah berulang kali dikasih tahu. Dan cerita berikutnya dalam Lukas 22, ini nggak jauh dari Lukas 19 tadi. Lukas 22, ayat 39 sampai 43. Setelah Yesus dilulukan, ya dia mau masuk ke Yerusalem, mau hari raya Paskah sama murid-muridnya, lalu dia bikin perjamuan terakhirnya di bumi, lalu dia masuk ke Getsemani. Ketika dia mau masuk ke Getsemani, ayat 39 sampai 43 saya baca. Ya kita sudah tahu ya, sering dengar ceritanya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba tempat itu, Yesus bilang, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu dia bertelut dan berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya loncat dulu ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pergumulan yang dialami Yesus itu pergumulan bukan manusia biasa. Pergumulan yang sangat luar biasa. Nggak tahu kayak gimana. Gitu. Even waktu nanti kita akan menghadapi masa kesukaran besar sekalipun, itu pun tidak sebesar apa yang dirasakan Yesus. Tetapi, ayat 43-nya mau katakan seperti ini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di saat Yesus butuh pertolongan, manusia untuk kata-kata dorongan, semangat, ya kan kita bersyukur punya sahabat yang dorong kita, ayolah, ayo, semangat gitu. Yesus sangat mengharapkan itu datang dari 3 muridnya yang dia bawa khusus. Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi nggak dapat. Karena mereka ketiduran. Tetapi malaikat dari surga turun dan memberi kekuatan kepada Yesus. Saya sangat bersyukur malaikat ini datang. Gitu. Karena dengan begitu Yesus bisa menyelesaikan jalannya. Gitu. Tetapi tahukah apa yang malaikat ini sampaikan? Yang malaikat ini sampaikan dalam Yesaya 53 ayat 10 dan 11 yang akan kita sama-sama baca. Yesaya 53 ini cerita tentang nubuatan Mesias. Ayat-ayat yang seperti bilang oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh, ayat-ayat seperti kita semua sesat sekalian seperti domba dan sebagainya ada di sini. Dan ini bercerita tentang Mesias. Yang malaikat ini sampaikan adalah dia ulangi firman Tuhan. Dia kutip perkataan dari Tuhan sendiri. Dan dia ingatkan itu kepada Yesus. Dia bilang seperti ini. Alkitab bilang seperti ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia, Yesus, dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus tahu betul Yesaya 53 ini, karena dari kecil sampai besar dia belajar Taurat dan kitab para nabi. Dia tahu pasti Yesaya 53. Tapi di momen-momen di mana kesulitan besar menimpa dia, menghimpit, press, makanya namanya Getsemani kan oil press kan, ditekan segitunya, hampir-hampir lupa sama firman Tuhan. Tetapi diingatkan kembali, kalau ketika ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan lihat keturunannya. Lalu ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, in Inggris dibilang, setelah travail of his soul, agoninya, kesengsaraannya, travel ini sakit ngelahirinnya gitu loh. Ketika dia sesudah nanti sulit-sulit jiwanya, yaitu waktu di Getsemani itu, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dia akan dapat satisfaction.
Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Gitu. Dan inilah yang Yesus ingat. Singkatnya, dia mau bilang, waktu Yesus sulit gitu. Malaikat ini, dia mau bilang, teruskan perjalananmu. Kalau kamu teruskan, akan ada banyak orang yang diselamatkan. Kalau kamu teruskan, kamu akan mendengar suara dari anak-anakmu. Maka ayat 10 tadi kan dibilang, ia akan lihat keturunannya. Dan kalau tadi, waktu dielu-elukan, Yesus lihat Yerusalem, dia nangis, karena dia di situ mendengar suara anak-anak teriak minta tolong, dia dengar suara keributan karena tentara Roma masuk. Kan itu kan yang tadi di Lukas pasal 19 kalau nggak salah, dia dengar derap langkah prajurit Roma masuk ke Yerusalem, di mana sekelilingnya sukacita, gitu loh. Tapi dia lihat look beyond. Dia mendengar suara yang beda dari apa yang ada di sekelilingnya gitu. Dia dengar tentara masuk, dia dengar orang dibunuh, dia dengar orang teriak minta tolong, dia dengar semua kesengsaraan dia dengar, makanya dia nangis. Tetapi hal yang sama terjadi ketika dia di Getsemani dalam kondisi yang sulit. Murid-muridnya tinggalin tidur, dia menderita sengsara sakit batin yang luar biasa, dihianati murid-muridnya, dihianati orang yang dia kasihi, tak ada siapapun yang ada di sekelilingnya. Tapi di Getsemani, dia dengar siapa? Dia dengar suara kegembiraan dari saudara dan saya. Dia dengar ketika anak-anaknya nanti akan ada di sorga. Dia dengar ketika nanti anak-anaknya yang di mana dia datang ini untuk ke Getsemani dan nanti akan ke salib ini, suaranya penuh dengan teriakan Hosana, Hosana, Hosana. Itu yang dia dengar. Dia nggak dengar, itu hening sekali kondisi begitu. Dia nggak dengar, ya setan ada di situ. Dia nggak dengar apa kata setan, tapi yang dia lakukan, dia look beyond, walaupun dia nggak tahu apa di situ, tapi dia percaya kepada firman, dan dia dengar, sesudah saya lewatin ini, akan ada banyak orang yang diselamatkan. Akan ada banyak orang yang penuh dengan sukacita. Itu makanya dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Kristus, yang adalah memimpin kita, kalau in Inggrisnya di bawah dibilang author and finisher of our faith. Ya, pemilik dan penyelesai iman kita, who for the joy that was set before him. Jadi walau endured the cross. Jadi Yesus jalan ke salib, memang jalan ke salib, tapi dia lihat joy di balik dari salib itu. Orang lihat salib itu kutuk, tapi dia lihat salib itu adalah joy. Dia lihat salib itu adalah sebuah sukacita, karena di situ dia lihat anak-anaknya akan bisa dapat sukacita. Inilah yang kalau saya pikir-pikir, wah luar biasa sekali Yesus gitu. Di saat orang senang, dia bisa lihat ada sulit. Di saat di kondisinya sulit, dia bisa lihat ada apa yang kemuliaan yang besar. Dan saya harap, dan semoga kita pun mengalami begitu. Kalaupun kondisi kita masing-masing, saya nggak tahu masing-masing kita gimana. Kalaupun kondisi kita masing-masing dalam keadaan yang sulit, kita punya masalah dengan financial, kita punya masalah dengan keluarga, kita punya masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ingat Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Luar biasa sekali gitu. Paulus punya keyakinan yang, kalau lihat penderitaannya Paulus luar biasa. Tapi dia bilang itu pun nggak sebanding dengan apa yang nanti akan dia dapatkan di sorga, dengan kemuliaan yang ada di sorga. Tapi ya, untuk sanggup melihat jauh, look beyond ini, ya kita perlu cara Tuhan memandang. Kita perlu mata Tuhan untuk kita dapat melihatnya. Dan itu bisa kita dapatkan dengan satu hal yang Rasul katakan, amarkan pada kita, dia ajak kita menanamkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik yang gimana? Yang dalam Filipi 3 ayat 20, kalau Indonesia bilang, kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, gitu. Tapi in English dibilang, for our conversation is in heaven. Jadi conversation ini sederhananya kalau literally ya dibilang percakapan, gitu. Kita nggak akan bisa lihat kemuliaan sorga
kita nggak akan bisa sulit untuk mandang di kondisi depres, masalah sulit. Ya sulit ya, dah surga mah nanti-nanti aja lah gitu. Maksudnya realistik lah gitu. Ya sekarang saya lagi sulit di sini, saya butuh bantuan kamu begini gitu. Tetapi kita bisa tanamkan cara pandang surga ini dengan cara conversation kita in heaven. Dimulai dengan perbincangan kita. Ya bicarakan hal surga. Hal-hal surga ini nggak yang selalu, bukanlah hal-hal yang selalu maksudnya kaku banget ya. Harus ada kutip-kutip ayat dan sebagainya, enggak gitu. Ya sederhananya kalau saya pikirkan ya Filipi 4 ayat 8. Pikirkan hal-hal yang kalau orang dunia bilang positive thinking gitu. Tapi kita nggak hanya sekedar positive thinking, kita right thinking. Pikir yang positif dan juga pikir yang benar. Filipi 4 ayat 8 udah jelaskan lebih lengkap lagi lah. Mulia, benar, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ya ini 2 ayat terakhir. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah temporal atau sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Manusia lihat apa yang ada di depan mata, artinya yang kelihatan. Ya sering dalam kehidupan kita, ya kita struggle dengan sesuatu hal yang hanya sementara gitu. Kita cari solusi untuk solusi hal yang akan sementara. Sedangkan yang tak kelihatan itu sifatnya kekal, jarang kita mau urus. Salah satunya seperti ini contoh ya. Sering kita sibuk mungkin dengan mengurus urusan yang kelihatan ini. Dan saya katakan kayak saya lah. Saya kerja di tempat yang namanya ministry ya, pelayanan begitu ya. Yang memang hari-harinya misalnya bahasnya rohani gitu. Tapi saya pelajari satu hal bahwa apa yang saya lakukan dalam pekerjaan rohani ini itu sangat amat berbeda dengan saya punya kehidupan kerohanian. Mungkin boleh dapat nggak maksudnya? Ya. Mungkin teman-teman yang kerjanya seperti orang pada umumnya di kantor dan sebagainya gitu. Itu hal yang sangat perbedaannya itu jelas banget gitu ya. Karena di kantor saya ngurusin ini, ya kalau di pelayanan saya ngurusin ini. Tapi buat para minister ataupun para misioneri dan sebagainya, kerjaannya rohani. Harus ada yang rohaninya lagi gitu loh. Harus ada relationship-nya rohani gitu. Ini 2 hal yang beda. Walaupun dua-duanya rohani gitu. Dan sering kita sibuk dengan satu hal yang sifatnya hanya kelihatan. Dengan segala macam kegiatan pelayanan kita, kegiatan pekerjaan kita, yang itu hanya sifatnya sementara. Tapi apa yang nggak kelihatan adalah tabiat-tabiat kita. Kita harus lebih sering urusin, maksudnya, tabiat pasangan kita yang kita lihat masih ada jelek, ketimbang kita sibuk ngurusin pelayanan kita, program kita. Pernah nggak kita bahas bahwa, kamu nggak boleh kayak gitu loh, gitu. Itu kita udah bisa lihat look beyond, itu muncul habit-habit yang buruk yang mana kalau tidak segera diredam dan didoakan, itu akan bertumbuh menjadi satu hal sifat mementingkan diri atau keegoisan. Tapi kita sibuk dengan hal-hal yang, saya nggak bilang hal yang buruk, ngurus program pelayanan dan kegiatan sebagainya gitu. Tapi itu temporal teman-teman, gitu. Karena at the end, bukan itu yang menjadi indikator, gitu. Tetapi apakah saya memiliki pengalaman perubahan hidup? Apakah orang yang saya layani memiliki pengalaman perubahan hidup? Itulah yang menjadi tolak ukur dari sorga yang tidak kelihatan ini. Gitu. Dan kalau kita mau dapatkan yang kekal, kita harus sering-sering mengurusi hal-hal yang tak kelihatan. Hal-hal yang sifatnya sorgawi, hal-hal yang sifatnya nggak banyak diurusin orang-orang dunia. Gitu. Ayat terakhir, bagaimana cara kita dapatkan yang kekal itu? Yaitu Yohanes 5 ayat 11-13 katakan seperti ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi Alkitab katakan, Tuhan telah mengaruniakan. Bukan yang nggak dikaruniakan, bukan nanti. Tapi dibilang,
telah mengaruniakan hidup yang kekal. Dia had given kepada kita, jadi eternal life itu sudah diberikan pada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kekekalan memang nanti di sorga. Tapi ayat ini mau bilang adalah bahwa hidup yang kekal itu bisa kita miliki sejak sekarang ini. Dengan cara apa? Get the son. Dapatkan anak itu. Kalau kita percaya kepada nama anak Allah, kita tahu bahwa kita sudah punya hidup yang kekal. Meskipun kita mati, kita tetap hidup. Itu yang Yesus bilang. Jadi, kalau kita mau sampai kepada beyond, melihat hal-hal yang lebih dalam daripada apa yang sekedar tampak kelihatan, kita perlu belajar lebih memikirkan hal surgawi, cara pandang dan mata surgawi, dan kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa lihat itu, gitu. Dan apa yang di surga nanti kita akan, ya orang kan bilang kalau ke surga ya kan nggak bawa apa-apa kecuali bawa tabiat, gitu. Ya tabiat itu dari sekarang, bukan nanti di surga waktu pas di surga baru dapat tabiat itu, bukan rewardnya dapat tabiat itu. Tapi surga itu kita bisa dapatkan sekarang. Eternal itu bisa kita dapatkan sekarang dengan cara apa? Anaknya tinggal. Kalau anaknya tinggal dalam kita, karakter kita, habit kita, habit sorga itu sudah kita mulai dan kita hidupi mulai dari sejak sekarang. Semoga ini boleh memberikan semangat buat kita untuk, ya kalau dalam masalah, kita lihat seperti Yesus, kita bisa lihat joy di depan kita bisa lihat kemuliaan yang nanti menanti penderitaan kita. Ya mungkin ada orang yang mulai mau ikut Tuhan, tapi dapat hambatan dari keluarga. Saya yakin, dengan banyaknya pelayanan firman zaman sekarang ini, ada banyak orang yang nanyain, ada banyak orang yang pengen Bible study, ada banyak orang yang rindu untuk mengenal Yesus lebih dalam, gitu. Dan mereka nggak semudah itu, banyak tantangan dan halangan, himpitan, gitu. Tetapi di tengah himpitan seperti itu, kayak Yesus, kita belajar untuk melihat jauh ke depan. Waduh, di depan itu kita akan dapatkan luar biasa, lebih daripada apa yang kita miliki sekarang. Dan sebaliknya, kalaupun kita dalam kondisi sekarang, dalam kondisi yang baik, peace, damai, jangan juga merasa begitu aja, gitu. Karena depan kita ada masa sulit yang akan kita hadapi, gitu. Kita harus prepare diri kita. Jangan kita dalam sukacita, tapi sebetulnya Yesus nangis ngelihat kita, karena kita belum ready untuk hal-hal seperti itu. Nah, kita harus melihat lebih daripada sekedar apa yang ada di lingkungan kita, lebih daripada sekedar kondisi hidup kita yang sekarang yang terbaru, gitu. Dan Tuhan sudah kasih itu semua dalam firman-Nya. Semoga ini jadi berkat buat kita dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mungkin boleh tutup dengan doa. Oh ya, kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih banyak. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh belajar satu hal, bagaimana kami boleh melihat lebih melampaui daripada apa yang terlihat. Tuhan, mata kami terbatas, kami tidak bisa melihatnya, tapi kami bersyukur mata Tuhan boleh jadi bagian kami lewat firman-Mu. Kami tahu di depan kami ada masa kesukaran. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami. Dan meskipun dalam kondisi sulit sekarang yang kami alami, kami juga tahu bahwa akan ada satu sukacita dan kemuliaan yang tak tertandingi, yang siap untuk kami boleh miliki di depan. Biarlah kami juga boleh dalam penderitaan kami, boleh bersukaria untuk janji yang mulia ini. Tolong bantu kami ya Tuhan, masing-masing berikan hikmat dan Roh Kudus Tuhan buat kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Alexander untuk pembahasan sore hari ini. Kiranya dengan pembahasan yang sudah kita terima dari Kak Alexander itu dapat menuntun kita ya untuk tetap senantiasa tetap bertumbuh terus di dalam Kristus dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Nah, oke.
Untuk teman-teman yang ingin memberikan pokok-pokok doa yang ingin disampaikan kepada kami untuk kami doakan, mungkin bisa memberitahukan kepada kami agar supaya setiap doa yang disampaikan kepada kami bisa kami bantu dan kami akan doakan bersama. Dan juga ini sepertinya ada satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan dari saudara Ricky. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara melihat sisi positif dalam penderitaan yang bertubi-tubi? Nah, Kak Alexander mungkin bisa dibantu, Kak? Cara melihat sisi positif dari penderitaan Halo. yang bertubi-tubi. Itu ya? Iya. Betul. Kayaknya penuh penderitaan ini hidupnya. Well, apa ya? Ibrani 12 ayat yang ke... Ini satu sisi ya. Ada 2 ayat yang saya ingat, yang saya boleh bagikan di sini. Ibrani 12 ayat 3. Kalau kita dalam penderitaan yang bertubi-tubi, jangan discourage, jangan lemah. Karena ini ada penghiburan buat kita. Ayat 3, tadi kita baca ayat 2 di presentasi ini ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Ingat selalu akan Yesus. Ayat 4, dalam pergumulan kamu, dalam hidupmu, kalau kamu punya masalah melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Gitu. Jadi, saya mau katakan semua penderitaan manusia, yang memang relatif sih. Orang kan memandang masalah itu kan ada yang gede banget, ada yang santai-santai aja. Kalau ada orang yang tipe agak-agak slow, santai, cuek-cuek gitu. Tapi dibilang dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya ini sejalan sama 1 Korintus 10:13. Tidak ada masalah yang terlalu besar, gitu, yang nggak bisa diselesaikan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan satu ayat lagi dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup seorang pengikut Kristus, kalau dia mengasihi Tuhan, itu semua bekerja untuk kebaikannya dia. Even terlihat seperti masalah, terlihat seperti penderitaan. Saya yakin ada banyak sekali ilustrasi. Contoh kayak misalnya, ada pedagang mau biasanya naik angkot satu, saya nggak tahu, saya dengar dari mana ini, baru-baru saya dengar. Biasanya dia naik angkot itu, terus angkot bawa dagangannya, lalu dagangannya ini tiba-tiba di satu hari yang biasanya dia pergi naik angkot buat ke tempat dia jualan, dagangannya rusak, jatuh, lalu dia komplain sama Tuhan, karena sudah rusak, jatuh, dia nggak bisa dagang, tapi dia baru nyadari kalau dengar kabar, angkot yang biasa dia tumpangi kecelakaan, masuk jurang, gitu. Itu kan satu hal penderitaan buat dia, gitu. Tapi Roma 8 ayat 8 bilang bahwa Tuhan kerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan buat orang itu. Ya memang proses sih, karena mata kita masih biasanya terbatas, lihat masalah, lihat penderitaan, ya segitu aja. Tapi semoga Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong buat melihat sisi positif dari setiap masalah yang ada. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Alexander untuk jawabannya. Apakah sudah terjawab, Saudara Ricky, untuk pertanyaannya? Oke, semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya,
eh, bisa langsung menghubungi ke host dan kita akan menyampaikannya langsung kepada pembicara. Mungkin akan kita juga bantu di sesi berikutnya jika mungkin pertanyaannya baru terpikirkan setelah acara ini selesai. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita langsung tutup saja untuk pembahasan sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, Tuhan. Mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Mengucap syukur atas hamba-Mu, Alexander, yang telah memberikan renungan kepada kita sore hari ini, Tuhan. Biarlah setiap renungan yang telah kami dengarkan, Tuhan. Setiap firman-Mu yang telah kami dengar yang masuk ke dalam telinga kami. Ini semua dapat menjadi benih firman-Mu yang masuk tertanam dalam tanah hati kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami senantiasa, Roh Kudus-Mu sebagai penghibur yang selalu menopang kami, menolong kami ketika kami mendapatkan kesesakan, Tuhan. Bantulah kami, Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang tidak sanggup untuk menjalani setiap kehidupan kami, karena kami sering mengandalkan diri kami sendiri, Tuhan. Dan kami lupa bahwa Engkau selalu hadir, yang selalu setia untuk bersama-sama dengan kami. Bersama-sama dengan kami, Tuhan, ingatlah kami akan Engkau, sehingga ketika kami menghadapi badai kehidupan kami dapat selalu berdoa dan bertekun di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, haleluya. Amin. Oke, demikianlah untuk pembahasan kita sore hari ini. Shalom dan diberkati untuk kita semua. Thank you, bro. Thank you, Terima kasih, Kak. Cini. Thank you, Kak Alex. Tuhan berkati. Di